pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap pasukan, beri hormat. Kita adalah laskar Kristus. Siap-siap, yang semangat. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap. Saya laskar Kristus, siap. Saya tidak menembaki musuh, tapi bagus. Saya laskar Kristus, siap. Saya laskar Kristus, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus, yang semangat. Tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus, siap. Hormat. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, bertemu kembali dalam ibadah P-Kids online ya. Walaupun adik-adik di rumah, kakak di sini tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Tapi ingat, sebelum kita bergembira, kita menyanyi mendengarkan firman Tuhan, melihat cerita nanti, cerita apa ya? Nah, adik-adik pasti mau tahu, ya kan? Tapi sebelumnya, apa yang harus kita perhatikan, Kak Sem? Berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Terus satu lagi, Kak Efraim? Gak boleh main-main, harus serius. Itu dia. Pakai pakaian yang rapi, tidak boleh main-main, harus serius. Sama seperti kalian ada waktu kumpul sama-sama kakak. Oke? Ya, sebelumnya yang ini yang paling penting, kita berdoa ya. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Ikuti Kak Chandra berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kembali kami dapat mengikuti ibadah P-Kids hari ini. Tuhan tolong berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita mau memuji Tuhan. Nah, sebelumnya kakak punya dua laskar Kristus yang sangat luar biasa, yang bersemangat untuk memuji Tuhan. Laskar Kristus, siap. Sekali lagi, lebih semangat. Laskar Kristus, siap. Nah, sekarang adik-adik yang di rumah, kakak mau dengar suaranya. Laskar Kristus. Sekali lagi, lebih semangat. Laskar Kristus. Haleluya. Seperti itu. Semangat untuk memuji Tuhan ya. Kita mau puji Tuhan. Musik. Yes.
Ingat adik-adik yang kasih oleh Tuhan, mata Tuhan selalu memperhatikan apa yang kita lakukan, ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Tuhan melihat loh apa yang kita lakukan, baik maupun jahat. Jadi adik-adik jangan pernah melakukan yang jahat, ya. Lakukanlah yang baik. Kita ulangi lagu ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Hai. Laskar Kristus, kita harus siap untuk memuji Tuhan, lebih semangat lagi, karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan, ya. Dan Laskar Kristus selalu harus hati-hati melakukan apa yang kita lakukan, baik itu lewat mata, mulut, tangan, kaki kita, harus hati-hati. Siap nyanyikan lagu ini? Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Ya, hati-hati gunakan mata kita, mulut kita, dan yang lain yang Tuhan berikan buat kita, ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bergembira buat Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Ingat adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan itu harus kita dengar dan kita simpan di dalam hati kita dan harus kita lakukan. Perhatikan, tutup mata kalian, nyanyikan lagu ini. Firman Tuhan ku dengar. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar.
Haleluya. Firman Tuhanku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Haleluya. Firman Tuhanku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Berdoa. Yesus tolong padaku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sudah memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Prajurit menghadap. Stop. Mundur satu langkah. Ya. Siap, bagus. Ini kakinya. Ini kakinya masukin. Bagus. Ada yang kurang ngajar ini. Ada yang kurang sopan. Giginya masukin. Ya. Oke, baik. Saya dengar kalian kemarin berantem. Apa betul? Siap, betul komandan. Ibrahim, betul? Ya, betul. Kenapa kalian bisa berantem? Jawab, Samuel. Dia ngambil permen saya komandan. Betul, Ibrahim? Tidak, Ngambil. tidak, Ngambil komandan. Oke, minta ditembak. Ngambil atau tidak kamu? Jawab yang jujur. ya, Nah, ngambil. Kenapa kamu ambil? nggak punya permen. Berarti. Lalu pipimu kenapa itu? Merah. Pukul. Betul, kamu mukul dia. Iya komandan. Kesal komandan. Permennya enak. Oke, baik. Kalian itu ingat. Kalian sebagai prajurit, kamu Ibrahim, kamu itu salah. Ya, komandan. Kamu tidak boleh mengambil milik teman kamu. Ya. Walaupun itu hanya permen. Kamu harus minta. Kamu harus izin. Itu punya teman, mau punya saudara, punya orang tua. Kalau bukan milik kamu, kamu harus izin. Ya, komandan. Ya? Ya, siap. Kamu lagi, jangan senyum-senyum kamu. Kamu bukannya saya bela. Siap. Kamu juga salah. Tahu kesalahan kamu apa? Mukul komandan. Betul. Mukul kamu. Kamu salah. Walaupun teman kamu itu mencuri punya kamu, kamu laporkan sama saya. Biar saya yang menyelesaikan. Tidak boleh kamu pukul sembarangan. Ya? Siap komandan. Ingat, kalian dilatih itu bukan untuk saling pukul, bukan untuk saling menyakiti. Tetapi kalian dilatih untuk menjaga negara ini supaya untuk terbebas, untuk terlindungi dari musuh kita yang mau menyerang kita. Kalau tentaranya kayak begini, berantem terus,
Kalau satu barak, satu rumah kalian berantem terus, gimana negara ini mau aman? Ya? Ya, Komandan. Jadi tahu kesalahan kamu apa, Efraim? Ya, Komandan. Mau ulangi lagi? Tidak. Bagus. Kamu, kesalahan kamu apa? Siap tahu komandan. Apa? Mukul Kak Efraim komandan. Mau ulangi lagi? Siap tidak. Bagus. Jadi saya mau kalian setelah ini kalian berdamai. Tetapi kalian tetap mendapatkan hukuman dari saya. Ya? Kalian push up nanti. Sekarang kalian kembali ke barak. Siap, Siap, Komandan. 1, 2, 3. Aduh, pusing saya punya anak buah. Saya sebagai tentara begini, punya anak buah berantem. Hanya karena masalah permen. Tembakin satu-satu dia. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita sudah melihat. Ya, tadi Kak Efraim sama Kak Samuel, mereka berantem cuma gara-gara permen. Kak Efraim dipukul ininya. Padahal ini kita ini prajurit. Kak Efraim tentara, Kak Samuel tentara. Aduh, mereka pukul-pukulan cuma masalah permen. Udah Kak Chandra tadi omelin mereka semua. Nggak boleh seperti itu. Tadi kalian dengar nggak? Apa Kak Chandra omelin buat Kak Efraim? Tidak boleh mencuri. Apapun yang bukan milik kalian itu tidak punya hak kalian untuk memiliki. Kalian harus izin. Nah, lalu Kak Samuel juga Kak Chandra tegur. Bukan berarti orang yang mencuri itu bukan berarti kalau kita barangnya dicuri kita bisa semena-mena. Kita bisa seenak-enaknya main pukul, nggak boleh. Nah, adik-adik kasih oleh Tuhan, Kak Chandra ini mau ajak kalian baca di dalam Kejadian pasal yang ke-32 ya. Pasal 32 ayat 1 dan 2 buat adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Kalau adik-adik di depannya sudah menyiapkan Alkitab dan catatan, dicatat di dalam Kejadian pasal 32 ayat 1 dan 2. Nah, ini ceritanya tentang Yakub takut bertemu dengan Esau, tapi bukan itu ceritanya, nanti kakak akan ceritakan ya. Kakak bacakan. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, melihat siapa? Melihat malaikat-malaikat Allah, berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita ini juga adalah bala tentara Allah. Apalagi kita ada di P-Kids, Precious Kids, GPDI apa? GPDI apa? GPDI Mahanaim Tegal. Nah, artinya adalah kita ini semuanya bala tentara Allah. Seorang tentara itu ya, dia harus kuat. Seorang tentara dia setiap hari berlatih. Gunanya apa? Gunanya untuk menghadapi musuh. Bukan kayak tadi, aduh Kak Chandra tadi marah. Masa tentara, apalagi teman sama teman, berantem, mencuri. Enggak seperti itu. Sebagai bala tentara Allah, apalagi Kak Samuel tadi main pukul-pukul aja. Enggak boleh itu adik-adik. Soalnya kita ini walaupun tentara, kita dilatih bela diri, itu bukan untuk sembarangan memukul. Kita dilatih tinju, dilatih taekwondo, dilatih judo. Itu bukan untuk dilakukan sesama teman, tetapi untuk menghadapi musuh, mempertahankan diri. Ya. Nah, adik-adik mungkin juga di rumah ada yang belajar tinju, ada yang belajar kungfu, ada yang belajar pencak silat, taekwondo dan lain-lain, muay thai. Itu bukan untuk sosokan. Kayak tadi salah satunya, wah sosokan dia pukul. Untung yang dipukulnya memaafkan. Kalau enggak kan, wah bisa berantem. Adik-adik juga nggak boleh begitu. Nanti punya
wah aku punya ilmu bela diri, aku bisa pukul teman aku. Itu nggak boleh ya adik-adik ya. Karena apa? Kita ini adalah bala tentara Allah yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk melakukan pekerjaan baik. Nih kita lihat di dalam Efesus di perjanjian apa? Efesus itu ada di perjanjian baru. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Kakak bacakan. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adik-adik yang kasih oleh Tuhan, apa dikatakan? Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, kalau hubungannya dengan tadi apakah dengan tentara itu? Nah, tentara itu dipersiapkan, tentara itu dipilih, tentara itu dibentuk untuk mempertahankan negara ini dari serangan musuh. Jadi tentara dipersiapkan untuk mempertahankan, bukan menyerang. Nah, tadi ya kita lihat bahwa mereka saling menyerang. Bukan seperti itu, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan tadi kita Precious Kid GPDI Mahanaim Tegal. Mahanaim itu artinya bala tentara Allah. Nah, kalau bala tentara Allah, kita dipersiapkan ini untuk melakukan pekerjaan baik. Kita nggak boleh masa cuma sekedar permen tadi sampai dipukul, ya kan? Itu kan nggak boleh. Ya, sebagai anak-anak yang kasih oleh Tuhan, kita diberkati, kita melihat orang teman-teman yang nggak punya permen, kita kasih, gitu kan? Nah, kita yang nggak punya, bagaimana? Kita tidak boleh mempunyai mau mempunyai milik orang lain. Kalaupun kita mau, kita harus izin kepada teman, kepada orang tua, kepada saudara, kepada adik sekalipun. Tetap kalau itu bukan milik kita, kita harus izin. Karena apa? Kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik, bukan melakukan pekerjaan jahat, pekerjaan yang melawan kebenaran firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, ya kan? Nah, adik-adik yang kasih oleh Tuhan, nih firman Tuhan pada saat ini kesimpulannya adalah begini, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti cerita tadi, ya kan? Seorang tentara itu dilatih, dibentuk, dipersiapkan oleh komandannya, bukan untuk saling menyakiti, bukan untuk saling mencuri, menjahati, tidak, tetapi untuk melakukan sesuatu yang baik. Kita juga sama-sama teman-teman kita juga dipersiapkan untuk melakukannya hal yang baik. Kita harus mengasihi, kita harus menasehati, kita harus menolong, kita harus memberi itu. Nah, seorang tentara juga, nih ingat adik-adik, seorang tentara itu tidak tiba-tiba dia jadi seorang tentara, tetapi dilatih. Nah, adik-adik juga harus dilatih. Dilatih apa? Lewat firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, mengikuti ibadah P-Kids online pada saat ini, ya. Adik-adik akan menjadi seorang pribadi yang tangguh seperti tentara. Minimal adik-adik kuat di dalam imannya. Untuk menghadapi siapa? Untuk menghadapi musuh kita, mempertahankan kita dari musuh kita, yaitu si iblis. Dia selalu mencari celah untuk menjatuhkan kita.
untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Adik-adik harus seperti tentara yang kuat, dilatih dengan kekuatan firman Tuhan, ya. Adik-adik ingat itu. Tuhan Yesus kiranya terus memberkati adik-adik di dalam sekolah, di dalam kesehatan dan lain sebagainya. Adik-adik bertumbuh menjadi pribadi yang kuat seperti seorang tentara, ya kan? Kalau kita melihat seorang tentara dengan senjatanya, dengan pakaiannya, dengan topinya, tapi nggak kayak gini, ya kan? Nah, itu wah, dia berwibawa, tidak ada orang yang berani sama mereka. Nah, kalian pun harus menjadi seorang tentara Allah yang luar biasa, yang kalau iblis mau membujuk, kalian bisa tembak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadilah anak-anak sekolah minggu Pikits Mahanaim Tegal yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Ya, kita berdoa. Ya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan saat ini. Terima kasih, biarlah kami semua menjadi tentara-tentara Allah, menjadi orang yang kuat, tangguh di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kami bisa menghadapi godaan iblis. Dan Tuhan, apa yang sudah kami miliki, kami punyai, biarlah kami lakukan untuk melakukan pekerjaan yang baik, bukan kami melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami berbuat sesuatu, melakukan hal-hal yang jahat kepada teman-teman kami, kepada saudara kami, ampuni kami Tuhan. Terima kasih, kami mau berubah, Tuhan tolong kami. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa buat anak-anak Pikits Mahanaim dimanapun mereka berada. Tuhan terus lindungi mereka, terus sertai mereka dimanapun mereka berada. Berkati sekolahnya, berkati keluarganya, berkati orang tuanya, berkati apapun yang dilakukan oleh anak-anak Pikits Mahanaim. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, anak-anak Pikits Mahanaim, hari ini firman Tuhan selesai. Dan jangan lupa nantikan minggu depan apalagi kira-kira yang akan adik-adik saksikan dari guru-guru Pikits Mahanaim Tegal, ya. Jangan lupa ikuti terus ibadah online Pikits dari Mahanaim Tegal ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hei kalian sini, berdamai sekarang. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Haleluya, dadah.